Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cahyani Budi Hartanti Eskom Mkom selaku dosen Data Warehouse dan Business Intelligence kami. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana dari kelompok 5 serta anggota lainnya ada Surya Intan dan Eka Wardana. Untuk kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Implementasi Data Mining Pengelompokan Luas Panen Cabai menggunakan algoritma K-means clustering. Oke, sebelumnya metode mining terbagi menjadi 5. Yang pertama ada estimasi, yang kedua ada prediction atau forecasting, yang ketiga klasifikasi, yang keempat asosiasi, dan terakhir ada clustering. Nah, yang kami gunakan adalah metode clustering dengan algoritma K-means. Cabai merupakan komoditas pertanian yang dibutuhkan dalam keperluan sehari-hari karena tanaman ini memiliki banyak kegunaan. Selain itu, cabai merupakan tanaman yang bernilai ekonomis yang tinggi. Analisis dan pengelolaan luas panen cabai perlu dilakukan sehingga dapat memaksimalkan fungsi dan alokasi yang ada untuk memperoleh hasil yang maksimal. Next. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, dalam pembuatan makalah ini terdapat beberapa maksud, yaitu A. Sebagai potensi untuk mempertahankan luas panen. B. Dapat menentukan jarak pendek luas panen di daerah Provinsi Kalimantan Barat. Lalu tujuan yang kedua yaitu dibuatnya makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Sumber data. Data yang kami gunakan berupa data aset luas panen cabai di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019. Dan dengan data ini akan mengelompokkan jarak terpendek dari luas panen di beberapa kabupaten Kalimantan Barat. Oke, di sini saya akan mendemokan algoritma K-means pada data jumlah luas panen cabai besar tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat. Pertama yang akan kita gunakan dari atribut data di tabel ini, yakni yang kita gunakan kabupaten, luas panen, dan produksi. Kita langsung masuk ke iterasi 1. Untuk penentuan awalnya, kita akan menentukan pusat awal dari klaster pada tabel tersebut ya. Untuk menentukannya, kita menggunakan rumus D. D itu jarak dari X, Y sama dengan akar sigma I terus XI dikurang YI pangkat 2. Nah, untuk penentuan awal klasternya kita akan menggunakan data terbesar, data sedang, dan data yang paling kecil. Nah, data yang paling besar itu kita menggunakan yang Sanggau, data sedangnya kita ada Kuburaya, dan data terkecil kita ambil Kayong Utara. Dan untuk Y-nya kita ambil dari produksi sesuai dengan luas panen ya, dari yang terbesar sedang ke yang terkecil. Oke, setelah klaster penentuan pusat awal klasternya sudah ditentukan, maka kita akan masuk ke rumus yang tadi ya. Akar itu kita menggunakan SQRT. Kita tambahin satu lagi.
Ya ini XI-nya diambil dari luas panen, dikurang, diambil dari pusat klaster pertama. Lalu kita kurung tutup, akar 2, lalu ditambah dengan luas produksi yang pertama. Sebentar. Luas produksi yang pertama dikurang Y, akar pangkat 2, akar 2 kurung tutup. Nah sebelumnya biar enak ditarik ke bawahnya, yang di D18 sama E18 nya kita kunci. Pakai event F4. Kalau udah enter aja. Nah kalau datanya sudah ada, bisa kita tarik ke bawah. Nah untuk yang C2 itu sama rumusnya, meski RT. Pakai dari luas panen data yang pertama dikurang. Nah sekarang kita pakainya pusat klaster yang kedua. Yang produksinya dikurang Y. Kita kunci dulu. Kalau enter. Dulu untuk yang ketiga juga sama. Kita pakai pusat klaster ketiga. Tarik. Nah untuk menentukan luas panen terpendeknya kita bisa pakai min. Kita tarik dari C1 ke C3. Bentar. Kalau sudah bisa ditarik ke bawah. Nah, untuk melakukan hasil pengelompokan datanya, kita menggunakan luas panen terpendek dari C1, C2, dan C3. Misalnya, yang luas panen terpendek pertama ada di C1. Nah, maka hasil kelompok data satunya, C1-nya kita tulis 1. 1 itu berarti data luas terpendeknya berada di tabel tersebut. Dan luas panen terpendek yang kedua juga ada di C1, maka yang nomor 2 nya kita taruh angka 1 di C1. Lalu untuk yang ketiga ada di C3, maka di C3 nya yang di nomor 3 nya kita tulis 1. Lalu yang keempat ada di C2 ya. Lalu yang nomor 5 ada di C1. Kita taruh 1 di C1. Lalu untuk yang keenam ada di C2. Lalu untuk yang ketujuh
ada di C2, lalu untuk yang ke-8 ada di C2, oh ini salah, yang ke-8 ada di C2, untuk yang ke-9 ada di C3, untuk yang ke-10 ada di C2, untuk yang ke-11 ada di C3, untuk yang ke-12 ada di C2, lalu untuk yang ke-13 ada di C3, dan ke-14 ada di C3. Nah, karena kita belum bisa membandingkan hasil kelompok data satunya, maka kita akan membuat iterasi yang kedua, dan nanti kita akan membandingkan hasil kelompok data 1 dan hasil kelompok data 2-nya. Oke, kita sudah di iterasi kedua, dan ini hasil kelompok data pertama. Nah, yang akan kita gunakan, kita akan menentukan penentuan pusat awal klaster yang baru dengan menggunakan rumus ini. Oke, sama dengan sini ada di C1, C1 itu ada ini, lalu C1 ditambah yang satunya ada nomor 2 masih tetap di C1, tutup, lalu yang C1 nya ada di nomor 5, ini masih ditambah C5, dibagi N itu banyaknya data, berarti bagi 3. Dan untuk yang C2 juga sama. Nah, untuk yang bawahnya juga sama, tapi kita ambil dari yang produksi. Nah, setelah menentukan pusat awal klaster baru, lalu kita akan masuk ke rumus yang tadi. Ini sebentar saya pindahin dulu.
Oke, kita masuk ke rumus yang tadi ya, sama dengan SQRT luas panen pertama dikurangi pusat klaster yang pertama kurung tutup pangkat 2 ditambah produksi yang pertama dikurangi pusat klaster produksi yang pertama pangkat 2, kita kunci dulu. Oke, kita tarik ke bawah. Pusat klaster ketiga kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung tutup produksi kurang tutup pangkat 2. Bisa kita tarik ke bawah. Nah, untuk menentukannya kita pakai sama dengan min, kita tarik dari C1 ke C3 untuk enter. Nah, ini untuk hasil dari kelompok data 2 sudah saya menentukan hasilnya, diambil dari luas panen terkecil, dan jika dibandingkan dengan hasil kelompok data pertama terlihat berbeda, dan jika hasil kelompok data kedua dan pertama ini dibandingkan dan hasilnya berbeda, maka akan masuk ke iterasi yang ketiga. Nah, ini iterasi ketiga, dan kita menentukan kelas pusat awal klaster barunya sama seperti tadi ya, dengan menggunakan rumus yang tadi.
Oke, jika sudah, maka akan masuk ke rumus yang tadi ya. Ini ada di iterasi ketiga. Hasil dari kelompok data ketiga dan kita bandingkan dengan hasil kelompok data yang kedua. Ini hasil kelompok data ketiga, yang satunya ada di C2 ya, sementara yang kelompok hasil kelompok data kedua yang data pertamanya ada di C1. Berarti itu menunjukkan bahwa hasil kelompok data ketiga dan hasil kelompok data kedua itu berbeda. Maka akan dilanjutkan dengan iterasi yang berikutnya, yakni iterasi keempat. Ini kita iterasi keempat ya. Oke, setelah klaster barunya terbentuk, maka kita akan masuk lagi ke rumus yang tadi. Oke, kita bisa masuk ke rumus yang tadi. Dan ini hasil kelompok data keempat yang nomor satunya ada di C2 benar, lalu yang nomor 2 nya ada di C1, lalu nomor 3 ada di C3, nomor 4 ada di C2, nomor 5 ada di C1, yang ke-6 ada di C2, yang ke-7 ada di C2, dari 8 sampai 14 ada di C3. Oke, nah jika hasil kelompok data keempat dan hasil kelompok data ketiga itu sama, maka iterasinya berhenti di situ dan datanya bisa disimpulkan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dari jumlah data sebanyak 14 dari tahapan pertama sampai akhir. Setelah tidak ada hasil yang berbeda dari kedua data ini ya, maka dapat memperoleh hasil dari jarak panen terpendek. Ya, ini klaster 1 yang memiliki jarak panen sebanyak 2 daerah. Lalu yang klaster kedua memiliki jarak panen terpendek sebanyak 4 daerah. Lalu yang klaster ketiga dia memiliki jarak panen terpendek 8 daerah. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan.
Berdasarkan hasil implementasi dan analisis, maka penelitian ini memperoleh kesimpulan algoritma Cummins yang diimplementasikan dapat berjalan dengan baik dalam mengklasterkan daerah yang memiliki luas panen terpendek sesuai dengan komoditi berdasarkan pada jenis atribut yang digunakan. Nah, dari berbagai data yang ada, data dalam bentuk angka dipilih untuk digunakan sebagai data pengujian. Lalu pada pengujian, proses iterasi maksimal didapat pada iterasi ketiga, karena pada iterasi selanjutnya tidak terjadi perubahan pada anggota klaster. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah data yang tersedia dengan jumlah data yang terbatas. Algoritma Cummins dapat bekerja lebih baik dan efisien. Untuk sarannya, dari keseluruhan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini dilakukan proses klasterisasi luas panen cabai dan produksi di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dapat diketahui daerah-daerah yang memiliki jarak luas panen cabai berdasarkan komoditi dan atributnya. Makalah ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi kami sudah memastikan bahwa data yang digunakan adalah benar, dan kajian ini terdapat beberapa yang belum dilakukan dikarenakan keterbatasan waktu dan data yang tersedia. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.